Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kembali kita dipertemukan di dalam kasih Kristus. Yesus adalah nama yang Bapak Gembala pernah share kemarin bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan hidup kita selain nama Yesus. Nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang besar, itu yang berkuasa atas hidup kita saat ini. Dan Dia menjamin keselamatan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya mari sore hari ini kita dekati Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore ini Tuhan. Kami kembali boleh ada di rumah-Mu. Kuduskan dan sucikan setiap kami. Kami layak di hadapan-Mu pada sore ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dari permulaan pertemuan sampai tamatnya, biar Allah Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan Tuhan pada sore hari ini. Kami semua para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, biar tetap tinggal dalam urapan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk intimidasi, roh-roh kekhawatiran, ketakutan kami tolak itu Tuhan dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami untuk menyembah, memuji Kau, menikmati Tuhan. Kami boleh pulang dengan sukacita dari Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, hari-hari ini kita diperlihatkan dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Ada COVID, ada bencana-bencana, tapi kita tahu pasti nama Yesus, Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Dia gunung batu kita, Dia kota benteng kita. Kita menyatakan kepadanya hari ini. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan juga gunung batuku. Kau Tuhan juga kota bentengku.
begitu berkuasa dalam hidup kita. Kita percaya saat ini bukan karena melihat, amin, tapi karena firman Tuhan yang selalu digenapi. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku dapat dalam Yesus.
biar apa yang disampaikan sore hari itu merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, besar kecil yang dapat kami berikan. Kami percaya Allah yang tahu persis dalam kami dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tahu siapa yang pimpin persembahan di jalan. Haleluya. Haleluya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah malam kita semua. Tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan dan kita semua yang mendengar firman Tuhan. Saya pikir tadi masih pujian, gitu ya. Kalau udah dua firman, ada satu hal di mana saya lihat bahwa tiga gembala saya tempat saya berpraktek, semuanya sebelum firman itu berlutut, gitu ya. Saya kagum tadi itu dua firman. Ya. Jadi gambaran saya seperti itu ya. Menariknya seperti itu. Saya terkecoh sering. saya pikir baru kata-kata, tahu udah dengar firman ya. Ya Tuhan tahu hati saya lah gitu ya. Ya mari kita lihat firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 18. Kitab Keluaran Keluaran pasal 15 ayat 18. Saya bacakan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah pujian pertama di dalam Alkitab dalam bentuk syair dan lagu. Ya.
yang dimana setelah bangsa Israel mengalami mujizat yang besar melewati Laut Tebrau, dan Daud bersama dengan orang-orang Israel bernyanyi kepada Tuhan. Dan kalimat terakhir yang mereka ambil adalah Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Kenapa Daud berkata bahwa Musa berkata Tuhan memerintah selama-lamanya dan orang Israel menyanyikan pujian ini? Karena sebelumnya mereka mengalami pemerintahan di Mesir. Ya, di Mesir. Dan mereka mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi oleh mujizat Tuhan kita tahu bersama bahwa Tuhan memperlihatkan mujizat-mujizat yang dahsyat, baik melalui Musa, baik melalui Harun, baik juga melalui tula-tula yang Tuhan kerjakan. Kita ingat bersama dari cerita sekolah minggu, ya, awal mula Musa dipanggil Tuhan, dia melihat pohon yang terbakar, tapi pohon itu tidak terbakar. Kemudian dia mengalami kusta ketika masuk ke jubahnya, kemudian dia keluarkan sembuh. Ketika kemudian dia melihat ular, tongkatnya menjadi ular, maka dia merasa diteguhkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas daripada Tuhan. Ya. Dan kemudian dia mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa, di mana dia melihat tula-tula itu terjadi. Tuhan mempertegas kekuasaannya, kedaulatannya atas bumi ini. Kenapa? Karena Mesir pada waktu itu tidak mempercayai Tuhan. Dan Tuhan contohkan satu demi satu. Mulai dari Sungai Nil menjadi darah, sampai anak sulung mati. Ya. Dan hal ini ternyata bukan terakhir. Ya. Tuhan perlihatkan lagi di mana mereka boleh menyeberangi Laut Tebrau dengan mujizat yang luar biasa. Ya, Alkitab katakan bahwa mereka berjalan di samping kiri kanan tembok air. Saya mencoba berimajinasi ketika melewati itu, misalnya saya ada, betapa luar biasanya lagi jalan temboknya air. Kalau di kamar mandi ya temboknya tembok biasa ya. Tapi kita ini berjalan temboknya air. Dan kemudian akhirnya mereka berkata, memang Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Kenapa dia memerintah kekal selama-lamanya? Karena dia yang menciptakan dunia ini, ya, maka dialah yang berkuasa atas dunia ini, maka dialah yang memerintah dunia ini. Ya. Kita tahu bersama, ya, ada hak-hak istimewa. Saya dulu kalau bilang prerogatif itu kepleset-pleset, ya saya mesti tulis. Ya, hak istimewa. Nah, presiden itu cuma 5 tahun. Satu periode. Kemudian periode kedua 5 tahun lagi. Setelah itu sudah habis. Ya. Kalau Indonesia katanya 5, kalau Amerika katanya 4. Ya. Tetapi Tuhan dikatakan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi berbahagialah kita karena kita memiliki Tuhan yang memerintah kekal selama-lamanya. Yang pemerintahannya tiada berkesudahan. Yang pemerintahannya bukan cuma di dunia ini, tetapi
tetapi di surga nanti. Sehingga kita tahu jaminan bagi setiap kita orang yang percaya bukan hanya di dunia ini Tuhan sertai kita, ya, tetapi di dalam kekekalan pun Tuhan menyertai kita. Sebab Dia memerintah atas dunia dan atas surga. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Ya. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan di dalam kitab di dalam kitab yang sama, ayatnya yang kedua, ya, katakan begini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Karena Dia memerintah kekal selama-lamanya, Dia harus menjadi Tuhan kekuatan kita. Karena Dia memerintah selamanya, Tuhan itu harus menjadi andalan kita. Karena Dia memerintah selamanya, Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang selalu kita unggulkan, sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang kita harapkan, yang mampu membuat kita tetap kuat, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lihat sekarang ya saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rada-rada bingung ya sekarang ya. Ada orang bilang COVID ini dari Tuhan. Ada orang bilang COVID ini dari Wuhan. Antara Tuhan dan Wuhan ini, ya kita jadi bingung. Ya, bedanya cuma dia sama Wei. Itu dan pilihan. Ini dari mana sebenarnya? Nah, saya takut untuk bilang ini dari Tuhan karena saya belum tahu. Ya. Saya juga takut ini bilang dari Wuhan karena saya belum pernah pergi ke Cina. Ya. Tapi satu hal bahwa di mana Tuhan tetap menjadi kekuatan kita itu, ini pegangan kita. Ini menjadi sesuatu yang membuat kita mampu menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena Dia buat kita, karena Dia yang kita unggulkan, karena Dia yang kita banggakan, karena Dia yang kita harapkan dan kita andalkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu kita takutkan. Dan memang nggak perlu ada yang kita takutkan. Kenapa? Kalau memang COVID itu mematikan, Dia langsung matiin semua kita di dunia ini. Yang saya tahu, segala sesuatu yang terjadi, jika itu bukan dari Tuhan, tapi itu pasti sepengetahuan Tuhan. Dan segala sesuatunya pasti dalam kontrol Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang di luar kontrol Tuhan. Kita orang tua bisa lepas kontrol dengan anak kita atau pasangan kita, suami kita atau istri kita, kita tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan, tanpa izin dan tanpa kontrol Tuhan. Kenapa? Karena Dia tahu semuanya. Sehingga Daud berkata, terlalu tinggi Tuhan Engkau, tidak bisa aku jangkau. Oleh sebab itu, karena Tuhan itu kekuatan kita, tidak ada cara lain. Tetap kita dekatkan diri kita kepada Tuhan.
Saya percaya bahwa Musa dan bangsa Israel pada waktu menyanyikan pujian ini, ya, mereka menyanyi karena merasakan kekuatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Saya percaya mereka punya alasan kuat sehingga mereka bernyanyi kepada Tuhan. Sebab seseorang yang memuji seseorang, kalau tidak ada alasan yang kuat, itu penjilat. Tetapi Musa dan bangsa Israel ketika mereka memuji Tuhan, ada bukti nyata bahwa mereka melihat mujizat-mujizat besar. Dan saya percaya kita semua juga yang ada pada malam hari ini punya alasan kuat untuk memuji Tuhan. Saya percaya kita semua pernah melihat mujizat yang daripada Tuhan, sehingga kita perlu untuk memuji Tuhan. Sehingga kita perlu untuk menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena segala sesuatunya pasti ada alasan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini pandemi COVID-19. Saya pikir nggak ada satu orang pun yang punya pengalaman dengan hal seperti ini. Sampai anak saya bilang begini, Pak, ini COVID-19 kapan sih berlalu? Kira-kira ada nggak ratusan tahun? Saya bingung nih, anak mengerti pertanyaan nggak sih? Gitu ya. Ada nggak sih Pak ratusan tahun? Aduh, jangan sampai. Gitu ya. Apa-apa nggak bisa kemana-mana Pak. Diam baik di rumah. Bosan, nggak ketemu teman, nggak lihat guru, yang dilihat papa aja, mama aja, nggak bisa kemana-mana. Capek, makan tidur nonton PJJ, makan tidur nonton PJJ. Ya cuma sampai situ. Tapi saya percaya saudara-saudara, kalau misalnya ini disamakan dengan tulah yang dialami di bangsa Mesir, pasti orang-orang percaya itu ada tinggal di Gosen. Dia tidak perlu mengalami yang namanya COVID-19 itu. Kalau ini seperti tulah ke-10, bagaimana Tuhan katakan setiap ambang pintu dan tiang pintu yang ada darah anak domba Paskah itu, maka malaikat maut lewat. Saya percaya ini pun terjadi bagi kita orang percaya. Sekarang timbul pertanyaan, kalau orang percaya setia kepada Tuhan, kenapa gimana? Yo kabar ngomong tadi layani jemaat di Babakan. Saya pernah mengajar di Babakan 4 tahun. Ini ibu setia banget. Ya setiap berdoanya, setiap Jumat saya udah hafal. Pasti ada sayur asem, tempe goreng, tahu goreng, ikan asin, ya sambal terasi. Pasti Oma pernah ngalamin itu setiap Jumat. Saya hafal betul, karena 4 tahun setiap Jumat dia datang begitu dan duduk selalu di depan suami istri. Setia banget, ya. Ini jemaat seperti ibu gembala dan bapak gembala. Mungkin jemaat mula-mula dibawakan Om Ayah. Ya. Kalau misalnya seperti itu, apakah ini aib? Saya pikir saudara-saudara, ya, ini bukan aib. Tetapi yang paling penting di mana tetap Tuhan kita jadikan kekuatan kita, karena kita tidak tahu pengadilan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat misalnya yang lain, ya, Tuhan itu adalah Mazmurku. Ya. Pujian kita, ya, kepada Tuhan
syair puji-pujian penyembahan yang dinaikkan kepada pribadi yang berkuasa, ya, seperti yang baru kita alami. Dulunya saya nggak mengerti kenapa ibadah, ya, kenapa ibadah orang Kristen sebelum dengar khotbah nyanyi dulu. Ya. Karena saya punya teman agama seberang, dia nggak perlu nyanyi. Ya. Saya lihat-lihat, kalian nggak pada nyanyi sih? Ya. Karena teman dekat, ini masjid. Ya. Kok nggak ada gitarnya, nggak ada musiknya? Tapi kita memahami betul, saudara yang dikasih. Ya. Kekuatan orang percaya itu di mana dia mampu untuk terus bisa memuji Tuhan. Ya. Coba kita bayangkan kalau dunia ini tanpa musik, tanpa puji-pujian, tanpa lagu, tanpa syair, seperti nggak ada warna. Ya. Oleh sebab itu, ya, mari kita perbanyak pujian kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan mazmur kita. Saya dulu berpikirnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa datang ibadah itu yang penting pendeta belum khotbah itu belum terlambat. Ya. Tapi tambah dewasa saya mengerti, ternyata ketika ibadah sudah mulai, itu terlambat. Coba perhatikan kita sekolah dulu. Orang yang terlambat upacara sebelum bendera dinaikkan dan sesudah bendera dinaikkan itu beda hukumannya. Itu dari SD saya ngerti. Jadi kita akan menolak paling enggak jangan sampai sesudah bendera dinaikkan. Kita udah nyampe begini. Hiduplah Indonesia Raya. Boleh. Aman. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan itu kenapa? Karena pada waktu kita memuji Tuhan itulah kita memberi kepada Tuhan. Pada waktu kita bermazmur kepada Tuhan, kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Pada waktu kita bermazmur kepada Tuhan, kita sedang, ya, melayani Dia. Sama dengan saya bilang sama istri saya, kopi yang sama, cangkir yang sama, gula yang sama, saya bikin dan kamu yang bikin berbeda. Dia bilang lebay kan? Dia bilang begitu. Bukan. Perasaan dilayani itu lain. Ya. Perasaan diperhatikan itu lain. Coba ibu-ibu udah selesai masak, bapaknya nggak mau makan, enak nggak? Paling dongkol. Maka kalau saya makan, lalu jangan kenyang, supaya di rumah masih bisa makan. Kasihan istrinya. Kan kita merasa, Tuhan merasa dilayani oleh kita pada waktu kita bermazmur. Saudara, alasan Tuhan, salah satu alasan Tuhan memilih Daud menjadi raja adalah di mana dia suka bermazmur. Di mana dia suka memuji Tuhan. Di mana dia suka meninggikan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ya. Saya sedih sekali, saudara-saudara. Kalau di sini saya lihat berdiri semua, ya. Kalau melihat berdiri semua. Ada satu gereja yang saya lihat, saya sampai bilang, saudara-saudara, kalau nggak niat datang ibadah, jangan datang ke gereja aja. Pemimpin pujiannya suruh berdiri, nggak mau berdiri. Ya. Coba yang pemimpin pujian suruh berdiri, dengarnya nggak mau berdiri. Orang berdoa mengerti, mungkin masyarakat di rumah aja.
Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa Tuhan itu kekuatan kita? Karena Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Jadi dari atas yang bisa kita lihat, di mana Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Kita merespon dengan Dia menjadikan, kita jadikan Dia sebagai kekuatan kita, sebagai mazmur kita, sebagai keselamatan kita. Ya, dinyatakan dengan apa? Kita nggak perlu khawatir menjalani hidup ini. Saya berpikir seperti ini. Waduh, ini menikah, punya anak, sekolahin dia, ini bisa nggak sih? Ya. Otak main. Tetapi setelah memasuki, setelah menjalani, bisa dilewati ternyata. Saya mau bilang saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun zaman ini pandemi orang bilang susah, tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara setiap umat-umat. Ada jemaat Bethlehem yang satu hari tinggal satu kali makan, ya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ketika kita menjadikan Dia Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, kita responi dengan Dia, kita jadikan kekuatan kita, kita jadikan mazmur kita, kita jadikan Dia sebagai keselamatan kita, kemudian kita jalani hidup ini dalam kekhawatiran. Pasti. Saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, justru pada waktu ada masalah, pada waktu ada problem, pada waktu ada tantangan seperti ini, Tuhan lebih menyatakan kuasa-Nya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan itu saya lihat. Itu saya lihat. Itu saya saksikan. Itu saya alami. Bagaimana Dia memelihara dengan cara yang luar biasa. Kadang-kadang seperti ini saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, teguhkan saya supaya saya tahu saya ini hamba-Mu. Perlihatkan. Diperlihatkan. Sehingga sebenarnya dalam kehidupan ini kita tinggal menjalaninya. Sebab yang membackup kita itu sudah jelas. Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pujian ini, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya, bukan sesuatu yang bohong, tetapi sesuatu yang nyata. Sebab Yesus bilang, ketahuilah, Aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan ada dari kitab Kejadian, Tuhan ada sampai kitab Wahyu. Jadi dari penciptaan sampai di surga, Tuhan memelihara kita. Jadi jelas bahwa dari kekal sampai kekal, Tuhan selalu ada bagi kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Sebab saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, berarti kita meragukan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dikatakan bahwa ketika orang khawatir, dia seperti ada di dua kutub yang berbeda. Dia tertarik, ya.
Saudara mungkin pernah naik roda sapi. Kalau di Minahasa itu Manado sana, ya pakai roda sapinya 2. Sapinya 2. Ya. Terima kasih Om. Sapinya 2. Itulah kalau punya orang-orang yang baik diperbaiki. Terima kasih. Sapinya 2. Rodanya 1. Tunggu karena waktu itu padi ayam belum masuk kampung. Jadi orang diambilnya di Pancuran. Kami nggak punya sapi, tapi saya punya teman baik yang punya sapi. Saya tunggu bapak ini, kalau dia datang, nah saya duduk di depan, ya, duduk di kursi depan, di belakangnya sapi. Satu kali saya lihat duanya saling tarik, yang kiri dan kanan. Ya, jadi dia nggak selaras. Dia bilang, "Cus, batik, cus." Apa itu Om? Supaya sama-sama mereka jalan. Mungkin penggambarannya seperti itu. Kalau ini sapi 2, ya, otak 2. Tapi orang yang khawatir ini, ya, satu orang di otak yang sama dengan 2 cara berpikir. Orang khawatir. Ya. Dia belum melakukan sesuatu, dia sudah khawatir. Belum melakukan sesuatu, dia sudah antisipasi dalam tanda kutip. Jadi begini, jadi begini. Sama dengan seorang ibu, saking khawatirnya, pagar rumahnya, pagar halamannya dia pakai kawat duri. Kawat duri. Kalau saya lihat di sini tembok kawat duri. Kalau ini dia pakai kawat duri langsung. Keliling. Udah pakai kawat duri, dia tanam nanas. Keliling. Biar anjing. Dia bilang sama saya, "Itu kalau pencuri datang, kalau maling datang, mungkin dia masuk, dia selamat. Tapi waktu ketahuan dia lari, dia bisa sobek-sobek. Kenapa? Karena ada pohon nanas dan ada bunga." Saya balas kepada dia, "Oma, kalau misalnya rumah ini kebakaran, kita keluar, torang tuh rabe-rabe tuh badan. Kita yang luka karena kena duri-durinya. Ya. Nah, kalau saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran membawa seseorang kepada keadaan yang susah. Pikiran orang itu berada dalam 2 masa sekarang dan nanti. Pikiran orang itu berada dalam realita dan kemungkinan-kemungkinan. Jadi pikiran orang ini sebenarnya dirusak orang-orang ini sendiri. Dan kekhawatiran dikatakan oleh firman Tuhan harus diserahkan kepada Tuhan sebagai bentuk kita mempercayai Dia sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau mereka tidak mempercayai kedaulatan Tuhan, mereka itu masih mau jalan jauh. Ya. Masih ada 40 tahun mereka berjalan. Dan mereka harus betul-betul tahu bahwa jangan sampai mereka dalam kondisi tidak mempercayai Tuhan. Ini Tuhan antisipasi. Sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita. Saya tahu itu menjadi rahasia yang harus kita sadari, bahwa kalau kita terus mempercayai Tuhan sebagai pemilik hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, maka kita menyerahkan semua kekuatan kita kepada Dia. Kita harus menyerahkan semua hal yang menjadi masalah hidup kita.
Ada seorang bapak, saudara-saudara, dia khawatir sekali dengan anaknya. Dia berdoa luar biasa. Ya, dia berdoa luar biasa. Saya saksikan, kita berdoa. Waduh, saya berpikirnya hancur aja orang ini. Karena dia sampai bilang, saya ini setan sebenarnya, udah bukan orang lagi. Darah Yesus berkuasa. Yang dia lakukan bukan bilang begini. Ngana memang setan, dia nggak begini. Kamu memang udah setan, dia nggak begini. Dia bilang apa? Tuhan, tolong anak saya. Kuserahkan dia kepada Engkau. Kekhawatirannya akan kehidupan anaknya nanti dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan pulihkan. Sampai ada orang bilang begini, kalau dia Tuhan pulihkan, potong tapi leher, tapi telinga dia bilang. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Musa berkata bahwa Tuhan memerintah kekal selama-lamanya, sebagaimana Musa berkata bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan itu kekal di dalam keberadaannya. Mari saudara-saudara, kita tetap setia kepada Dia. Kita jangan lihat COVID ini sebagai sesuatu yang akan mengikat kita, tapi bukan juga berarti kita menjadi gegabah. Bukan berarti juga kita menjadi sembrono atau serampangan. Kita tetap menjaga diri kita dan kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka saya percaya pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Tuhan memelihara perjalanan bangsa Israel sampai kemudian ada tanah Kanaan. Saya juga percaya Tuhan juga akan menjaga kita sampai kepada kesudahannya, di mana kita melihat segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ajaib di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat itu pujian, kekuatan di hidupku berdapat dalam Yesus. Kekuatan di
kami andalkan Tuhan, sebab Engkau memerintah kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada yang tidak bisa Engkau lihat Tuhan, tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Semuanya tersingkap di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau jadikan Engkau selalu kekuatan kami Tuhan. Kami mau jadikan Engkau selalu mazmur kami Tuhan. Kami mau jadikan Engkau selalu keselamatan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir ya Tuhan. Kami tidak perlu bimbang ya Tuhan. Kami tidak perlu ragu-ragu ya Tuhan. Kami tidak perlu cemas. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kami tidak perlu ya Tuhan Yesus merasa sendirian. Sebab ada Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Ada Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Ada Engkau yang selalu peduli akan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap umat-umat-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap ungkapan-ungkapan yang tidak ya Tuhan Yesus terucap dari mulut mereka, yang ada di pikiran mereka Tuhan, kecemasan, ketakutan, khawatir ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau selalu teguhkan mereka Tuhan. Engkau selalu ingatkan mujizat-mujizat-Mu yang sudah Engkau kerjakan ya Tuhan. Engkau selalu ingatkan mereka akan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah mereka dengar. Engkau selalu ingatkan untuk setiap pujian-pujian yang sudah pernah mereka naikkan ya Tuhan. Engkau teguhkan mereka ya Tuhan. Engkau perlihatkan ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Bahwa Engkau tahu membedakan orang-orang yang beribadah kepada Engkau dan yang tidak beribadah kepada Engkau. Engkau tahu membedakan antara orang-orang yang mengandalkan Engkau dan yang tidak mengandalkan Engkau. Setiap kami adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, setiap doa-doa daripada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, setiap persoalan hidup, keuangan, perdagangan Tuhan Yesus, usaha, kesehatan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak ya Tuhan. Oh Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau selalu menolong, menopang, memampukan, menguatkan kami, memberikan jalan keluar bagi kami, memperbaharui kami, memulihkan kami Tuhan, untuk tetap kami mantap di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab segala kuatnya Tuhan dalam kontrolnya Engkau ya Tuhan. Berkati semua kami yang sudah melayani Engkau malam hari ini Tuhan. Berkati semua Tuhan. Berkati kembali Tuhan. Berkati Oma Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan, pemeliharaan, pembelaan, berkat-Mu ya Tuhan selalu kami akan lihat. Sebab kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pemegang pemerintahan di dunia dan surga ini. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Semua diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Rasanya tidak semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan meletakkan persembahan kita yang kedua. Ku tahu siapa yang pimpin. Haleluya.
gereja sudah ada di warta yang dibagikan, jadi saya tidak akan bacakan lagi. Hari Minggu tanggal 2 Mei ada perjamuan suci atau perjamuan kudus, baik ibadah raya yang pertama dan kedua, pagi dan sore ada perjamuan kudus. Kemudian ada pengumuman donor darah. Akan siapa yang menyampaikan ya sore ini ya? Oh iya, saya serahkan kepada Amas untuk donor darah. Ya, untuk donor darah sendiri, saya selaku koordinatornya akan diadakan tanggal 9 Mei di Astoria, itu jam 10 pagi. Ini dimohon maksudnya untuk kerjasamanya, siapa tahu barangkali Bapak Ibu tergerak untuk bantu donor, karena di PMI sendiri itu kosong. Nggak tahu maksudnya kosongnya ini katanya sih nggak tahu kosong sama sekali, apa ada beberapa golongan darah yang kosong. Jadi dimohon supaya kita kerjasama juga bareng PMI. Nanti kalau misalnya ini kan kita kuotanya tuh ada targetnya sendiri dari PMI sendiri, itu minimal kemarin saya udah bilang sih 20 orang untuk, jadi PMI-nya itu datang ke sorry, kalau misalnya kurang dari 20 orang itu kita yang akan ke PMI. Tapi nanti tenang aja, Bapak Ibu semua juga nanti akan dikoordinasi sama kita semua dari anggota AXUS. Jadi berangkatnya nanti bareng dari sini ke PMI kalau memang kuotanya nggak nyampe 20 orang. Untuk yang tergerak bisa langsung hubungi saya. Mungkin brosurnya juga ada ya di warta, nanti tinggal dibaca aja. Paling itu aja sih kalau dari donor darah. Makasih, ini semua. Barangkali ada pengumuman dari Bapak Gubernur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tadi saya mau bilang sama pembawa acara, buka aja itu masker. Kasihan udah gak terasa tadi. Nafasnya udah berat dia. Tapi dia saya gak ngomong tadi. Susah saudara kalau teriak-teriak dengan kita nyanyi biasa, masih mendingan nyanyi biasa, masih ada jedanya. Kalau bahkan dia bicara terus, berat rasanya mau pecah jantungnya. Jadi jangan dipaksa. Tapi kalau diganggu tadi nggak enak, jadi saya pikir biar dia tahu saja. Tapi ternyata dia hajar terus. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Salam buat keluarga. Terima kasih. Terima kasih untuk penadanya ya, yang diberikan kepada PGS. Dapat dari Pak Pendeta. Ditanya, katanya enak. Ya, Tuhan memberkati. Saya mau nyambung tadi pagi saya nyambung, jadi di sedikit informasi dikoreksi oleh timnya. Jadi saya diminta untuk menghimbau kita. Tadi pagi lebih jelas dikatakan donor darah juga untuk kesehatan. Jadi yang takut, saya aja takut jarum, mau sudah menyerah akhirnya. Takut jarum, saya bukan takut donornya, takut jarumnya. Karena jarumnya kan ada besar, beda dengan jarum-jarum vaksin, nggak kelihatan. Udah dikasih begini, masih mikir-mikir, belum sudah, ternyata sudah. Pak lihat kaca, saya udah lihat kaca. Saya udah lama kok nggak tusuk-tusuk. Pak, ada sini Pak, kenapa? Tusuk aja dulu. Sudah pada tadi. Saya kaget, karena kecil banget. Jadi kalau nanti vaksin, nggak usah takut, yang udah vaksin tahu. Yang vaksin saya bicara ini. Ibu Gembala kemarin, Wakil Gembala, saya udah bilang sama RT, kalau ada langsung bilang saya, dia datang ambil. Mam, ayo, jangan, saya masih sudah tenang. Begitu saya ambil ukur-ukuran tekanan darah itu apa namanya? Itu ada namanya, ya tensila. Alatnya itu kan, saya ambil, saya ukur.
Memang di jamaah Tuhan langsung saya pikir ini kalau 170 nggak mau ini kan. Ternyata 146. Bisa, langsung semangat maminya pergi. Cuma dekat lagi di sebelah sini saudara. Jadi udah vaksin pertama, Ibu Wakil Gembala. Kemarin gagal sudah 4 kali diulang, 3 kali diulang, gagal. 100 menakutkan. Tapi sehari ini sudah turun. Jadi itu saja. Jadi informasinya kepada kita saudara, tolong yang sehat, yang sehat dan mau sehat, donorkan darah kita. Karena di PMI itu kosong. PMI kosong. Palang Merah Indonesia kekurangan darah. Rumah sakit minta tidak ada stok. Karena pandemi banyak orang takut. Tapi tadi firman Tuhan bilang kan, sudah bilang ke kita, pemerintahnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang akan menolong kita. Yang penting berdoa dan berjaga-jaga. Pakai masker, berdoa udah lakukan. Berjaga-jaga itu tadi, prokes. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau nggak perlu keluar berinteraksi dengan orang lain atau berpergian ya dibatasi. Dan apa lagi? Kelima apa ya? Saya nggak sebut. Ya sudah, itu saja. Jadi yang mau silakan mendaftar ke AMAS. Yang mau. Ya Gembala pasti siap. Tapi Gembala baru divaksin kedua loh. Boleh nggak? Oh berarti saya merdeka nggak jadi itu. Ya. Jadi yang sudah divaksin minimal berapa hari ya? 2 minggu 14 hari. Setelah 14 hari boleh. Tapi kalau masih belum 14 hari jangan. Mudah-mudahan yang lain ini belum dapat vaksin. Karena vaksin nanti Juli yang umum. Yang ada sekarang kan lansia yang sekarang. Jadi lansia pasti. Yang masih muda-muda belum, jadi masih bisa nyumbang. Tapi ada yang takut jarum, jadi lari nanti. Tapi nanti kita tangkap lagi nanti pada hari itu. Pak Rudi jangan lari, Pak Rudi ya. Pak Freddy, Bambang jangan lari. Semua Pak Andre jangan lari ya, kita nyumbang supaya nanti orang yang membutuhkan tertolong dan kita juga sehat. Kata kesehatan begitu loh. Kalau kita diambil darahnya, kita semakin sehat. Jadi terjadi sirkulasi. Mungkin seperti itu maksudnya. Saya nggak ngerti, tapi kira-kira begitu mungkin ya. Saya kira itu saja tambahan. Jadi saya nggak berdosa lagi. Sudah menginformasikan ke jemaat. Jadi sampaikan ya, Amas. Saya sudah himbau. Nanti Jeffrey juga mau nyumbang. Tapi jangan Jeffrey. Oh ini yang gede-gede di sini ya. Ada David, ada Rinto, ada Andre di belakang kita. Yosua, ada Yosua, Andre di depan. Ya, saya kira itu saja ya. Terima kasih untuk kehadiran kita. Tuhan memberkati. Sekali lagi, ingat di India terjadi gelombang yang kedua yang dahsyat. Jadi tolong kita tetap berdoa. Tadi betul dikatakan dari Tuhan nggak? Bisa ya, bisa tidak. Itu tafsiran kan. Tapi yang jelas semua yang terjadi ada di dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Tapi anak Tuhan pasti dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan kalau itu terjadi, tidak jadi masalah. Karena hidup ini, kematian akan dihadapi oleh setiap manusia, setiap anak Tuhan termasuk. Tetapi menjadi pertanyaan, saat kita dipanggil, dijemput oleh Tuhan, entah itu ada yang tadi pagi. Keluarga Ibu Pendeta Mangunsom, cucunya ditabrak di Surabaya, meninggal 20 tahun. Tapi kalau dia setia, ya masuk surga. Itu tidak masalah. Tapi kematian itu sudah diatur oleh Tuhan. Ada di pesawat, ada di mana? 54 kru itu, termasuk 53 ya 50-an saya dengar lah. Ada satu perwira dari Sulut. Kalau Sulut ada satu itu udah syukur, karena Sulut paling sedikit. Itu berarti hilang jenderal satu nanti Sulut 10 tahun ke depan. Iya kan? Satu perwiranya ada di situ, ada di kapal selamnya. Katanya tadi saya pengamat, dia katakan begini, di Amerika belum lama itu yang hilang itu, sampai berapa lama baru ketemu. Itu nggak ada yang hidup selama ini.
Jadi artinya dia mau katakan mereka begitu juga. Tapi kita berharap biar ada mujizat, amin. Puji Tuhan. Saya kira itu saja. Jadi ada banyak hal yang kita nggak pernah mengerti, tapi yakin Tuhan Immanuel bersama dengan kita. Kita pamit berdiri, kita akan akhiri dan berikut selamat ulang tahun ya buat mereka yang berulang tahun di minggu ini. Pertama ibu yang WL tadi, Ibu Nudik Apriastuti Bapak. Yang kedua Bapak Andri Setiabudi. Yang ketiga Saudara Alvin Elia Milada, kalau lebih jelas anaknya Pak Freddy dan Ibu ya. Selamat yang ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Dan tadi oh iya, ada berita duka jemaat kita dulu di sini. Suaminya sudah dipanggil tapi tidak jemaat kita lagi sekarang ya. Papanya Melisa apa namanya? Suganda, Loren sama Bobby. Kalau saudara masih ingat Ferdi Karur itu tantanya punya suami. Dulu mereka ada di sini, terus sudah tidak di sini, jadi sudah dikebumikan. Rupanya cerita seperti tadi. Kalau langsung dikubur kita udah tahu apa kasusnya. Jadi tadi saya mau cari tahu untuk saya berkunjung untuk melayat, ternyata udah dikubur hari Sabtu. Jadi meninggal langsung dikubur. Saya kira itu saja saudara. Ini yang saya tadi ingat apa ya? Tolong ada yang bisa mewakili nggak gereja? Besok ada sidang Majelis Pekerja Lengkap PGS, dan setiap gereja diundang 2 dari jemaat mewakili jemaat. Jadi kalau Pak Freddy ada kesempatan boleh besok 2 orang hadir. Kalau pengurus bukan utusan gereja, Pak Rudi nanti hadir karena pengurus, Melisa hadir karena pengurus, saya hadir karena saya ketua, gitu. Tapi yang mewakili kalau ada siap boleh besok jam 6 di GKPB, bukan di sekretariat karena terlalu jauh. Saya pinjam gereja di GKPB. Jadi 36 gereja kali 2 tambah pengurus. Jadi kalau datang semua insya Allah 100 orang. Tapi kalau nggak datang 40-50 juga gitu ya. Yang agak ikut rapat menyampaikan program kerja PGS dan mensahkan program itu. Saya kira itu saja. Kalau ada yang sempat boleh kontak saya supaya mewakili KPD Bethlehem. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Nuning, Andri, dan Alvin. Diberkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau juga berkati tim pelayan pada sore hari ini Tuhan. WL Singer, tim musik yang ada, kolektan, asar, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Singer juga Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai, sejahtera, sukacita, sukses, masa depan yang terbaik Engkau berikan kepada mereka. Kami semua yang hadir pada sore hari ini, dari depan sampai belakang yang ada di balkon, Tuhan juga berkati. Hamba-Mu yang sudah melayani diberkati, Pendeta Tito Tuhan. Istri pelayanan yang ada di Lobuta, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa di sana Tuhan dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkati setiap persembahan anak-anak Tuhan pada sore hari ini. Memberi atau tidak memberi karena keadaan mereka Engkau yang Maha tahu. Diberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka Tuhan, kesetiaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Setiap kebenaran Allah pasti digenapi oleh sebab kami berdoa. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, sukses dari Tuhan senantiasa menjadi bahagia mereka. Baik mereka yang membawa di kontak ini Tuhan, maupun yang mentransfer, Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, baik mereka yang sudah onsite, beribadah onsite maupun online.
Tuhan tolong terus mereka, kuatkan mereka, biar kami semua tetap kuat di tengah-tengah masa yang ada saat ini, sebab kami tetap memandang rencana Tuhan yang indah, bahwa hidup kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah dan lupa Allah. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Engkau yang memberkati kami, dan kami terus mempermuliakan nama Tuhan dimanapun Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diberkati pemerintahan yang ada Tuhan, hikmat akal budi Engkau berikan, bahkan menghadapi COVID-19 Engkau tolong Tuhan, berikan kemampuan untuk mereka menjalankan vaksin secara nasional. Tuhan juga tolong semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat dokter-dokter yang ada di jemaat kami. Tuhan tolong lindungi mereka, biar mereka tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan yang sedang banyak pergumulan yang terjadi, baik gempa, bencana alam Tuhan, bahkan juga Tuhan tenggelamnya kapal selam. Menurut penyampaian terakhir Tuhan dianggap tenggelam. Kami berdoa kepada Tuhan, semua Kau tolong keluarga-keluarga, pemerintah kami, aparat negara kami, lindungi mereka Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Bangsa ini ada dalam rencana Tuhan. Bangsa ini biar penuh dengan kemuliaan Allah, karena ada anak-anak Tuhan selalu menaikkan doa, selalu menaikkan pujian kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa ini, biar bangsa ini dijamah dan dilawati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kota kami Cirebon biar tetap ada dalam keadaan aman, ada dalam lindungan Tuhan. Lingkungan kami, keluarga-keluarga, rumah-rumah kami diberikan keamanan juga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini, bahkan sepanjang hari ini, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata Iya yang mau bantu.